Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana kabar kita hari ini? Mudah-mudahan kabar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak di rumah perlu diketahui bahwa masa pandemi COVID pada tahun pelajaran 2021-2022 ternyata belum usai juga. Oleh karena itu, anak-anak di rumah kita tetap melaksanakan pembelajaran walaupun di rumah dengan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan pembelajaran online. Mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak menyiapkan buku materi, buku catatan, dan alat tulis. Ketika nanti pembelajaran sudah dimulai, anak-anak bisa langsung mencatat materi yang sudah disampaikan. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu pola bilangan pada semester ke-1 di pertemuan pertama untuk kelas 8. Kompetensi dasar yang dicapai yaitu membuat generalisasi dari pola barisan pada bilangan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dengan benar. Nah, anak-anak, kita masuk mulai materi pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu pengertian pola bilangan. Apa sih pola bilangan? Nah, pola bilangan adalah suatu barisan bilangan yang memiliki aturan tertentu untuk menentukan bilangan berikutnya. Jadi, kita akan menentukan bilangan-bilangan berikutnya dengan menentukan pola bilangan. Menentukan pola bilangan dan suku pada bilangan tersebut. Bapak ambil contoh, suatu barisan bilangan terdiri dari bilangan 1, 4, 7, dan 10. Maka bilangan berikutnya adalah, nah anak-anak, kita dapat menentukan bilangan berikutnya dengan cara kita menentukan pola bilangan itu sendiri. Kita jawab bersama-sama. Nah, kita tuliskan 1, 4, 7, 10, titik, titik, titik. Nah, kalau kita perhatikan dari suku pertama ke suku kedua, suku pertamanya angka 1, suku keduanya angka 2, itu selisihnya adalah 3. Nah, dari angka 1 ke angka 4 ternyata lebih naik, yaitu ditambah 3. Selanjutnya kita perhatikan suku kedua ke suku ketiga, 4 ke 7. Ternyata naik juga angkanya lebih besar, maka ini pun ditambah 3. Begitu pula suku ke-7, suku ketiga dengan suku ke-4. Angka 7 dengan angka 10, selisihnya juga sama 3 ternyata. Artinya ditambah 3. Nah, bagaimana kita untuk menentukan bilangan berikutnya? Karena kita melihat pola pada bilangan ini adalah ditambah 3, maka untuk menentukan bilangan berikutnya kita tambahkan 3, yaitu 10 ditambah 3 sama dengan 13. Maka bilangan berikutnya adalah 13. Nah, ini anak-anak dalam menentukan bilangan berikutnya. Selanjutnya contoh soal yang kedua yang Bapak sampaikan. Suatu barisan bilangan terdiri dari bilangan 30, 25, 20, 15, titik-titik. Kita jawab, maka dua bilangan berikutnya adalah, kita tuliskan dulu bilangan-bilangannya, 30, 25, 20, 15, titik-titik, dan titik-titik. Karena soal ini meminta dua bilangan berikutnya, maka kita mencari dua bilangan berikutnya. Nah, anak-anak di rumah, kita lihat pola bilangan barisan ini seperti apa. Dari suku pertama 30, suku kedua 25, suku ketiga 20, dan suku keempat 15. Jadi ini ada 4 suku. Nah, dari suku pertama dengan suku kedua 30 dengan 25.
ternyata selisihnya adalah 5. Tetapi ini dari 30 ke 25 berarti dia nilainya turun. Otomatis berarti dikurang 5. Begitu pula suku kedua ke suku ketiga. 25 ke 20. Ini pun sama. Selisihnya 5. Yaitu dengan dikurang 5. 25 dikurang 5 hasilnya 20. Nah, selanjutnya sama. 20 dengan 15. Suku ketiga ke suku keempat itu bedanya 5. Dikurang 5 juga. Artinya untuk mendapatkan bilangan berikutnya kita lihat pola bilangan yang sudah dibuat, yaitu pola bilangannya dikurang 5. Maka bilangan berikutnya 15 dikurang 5 sama dengan 10. Karena ini meminta 2 bilangan berikutnya, maka kita mencari 1 bilangan lagi dengan cara yang sama, yaitu dikurang 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Maka 2 bilangan berikutnya adalah 10 dan 5. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Ini masih sangat mudah. Baik, kita lanjut. Di sini ada pola bilangan Fibonacci. Apa sih pola bilangan Fibonacci ini? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan suku berikutnya dari barisan berikut. 1, 1, 2, 3, 5, titik-titik. Nah, kita mencari suku berikutnya dengan pola bilangan Fibonacci. Kita tulis terlebih dahulu angkanya 1, 1, 2, 3, 5. Nah, anak-anak di rumah perhatikan. Di sini ada sukunya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Suku pertama yaitu angka 1, suku kedua angka 1 pula, suku ketiga angka 2, suku keempat angka 3, dan suku kelima angka 5. Nah, kita perhatikan suku pertama. Suku pertama itu adalah 1. Nah, suku pertama adalah 1. Ini disebut pola bilangan Fibonacci. Itu adalah ketika kita ingin mendapatkan suku yang kedua, yaitu angka 1. Ini suku kedua juga ya. Maka suku kedua itu adalah hasil penjumlahan dari suku pertama dengan suku sebelumnya. Nah, suku pertamanya itu adalah 1. Dan suku sebelumnya itu karena tidak ada, maka kita anggap 0. Maka suku kedua itu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi suku keduanya adalah 1. Betul. Kita cek juga untuk suku ketiga. Suku ketiga berarti adalah menghasilkan penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua. Jadi kalau pola bilangan Fibonacci itu adalah penjumlahan pada suku sebelumnya. Jadi kalau kita mau mencari suku ketiga, berarti penjumlahan antara suku 1 dengan suku kedua. Suku ke-1-nya adalah 1, suku keduanya adalah 1. Maka suku ketiganya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ternyata benar. Begitu pula ketika kita ingin mencari suku keempat. Suku keempat berarti hasil penjumlahan dari suku kedua dengan suku ketiga. Yaitu suku keduanya adalah 1, suku ketiganya adalah 2. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti suku keempatnya adalah 3. Ternyata benar. Selanjutnya kita mau mencari suku kelima. Suku kelima berarti penjumlahan antara suku ketiga dengan suku keempat. Maka hasilnya 3 ditambah 2. Sama dengan 5. Ternyata benar. Nah, karena ini adalah pola bilangan Fibonacci, maka untuk mendapatkan suku berikutnya, yaitu suku ke-6, yaitu dengan cara menjumlahkan suku sebelumnya, yaitu suku ke-4 dan suku ke-5. Jadi suku ke-6-nya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 8. Nah, itulah yang disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Jadi pola bilangan Fibonacci itu adalah penjumlahan
pada suku sebelumnya. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan pertama. Yang pertama tadi pengertian pola bilangan. Yang kedua menentukan pola bilangan. Bisa dijumlah, bisa dikurang, bisa dibagi, bisa dikali. Sesuaikan dengan polanya. Kemudian yang ketiga menentukan bilangan selanjutnya. Kita dapat menentukan bilangan selanjutnya dari pola-pola bilangan yang sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir materi tadi adalah kita dapat menentukan pola bilangan Fibonacci. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami dan mengerti isi materi pada hari ini. Jika anak-anak tidak mengerti, silakan bisa tanyakan langsung ke guru mata pelajaran masing-masing. Sekian pada pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.